Halo sahabat teknik, kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang fungsi dari komponen panel listrik. Kali ini saya akan bahas tentang TOR ataupun thermal overload relay. Kenapa dikatakan overload relay? Karena dia fungsinya untuk sebagai pembatas apabila terjadi beban lebih overload. Ini adalah pengaman pertama ya, untuk pengaman motor pertama ini sebenarnya pada motor ini sangat penting sekali untuk mengamankan dari si motor listrik yang kita gunakan. Lalu apa sih apa aja yang ada di thermal overload ini? Secara fungsinya dia hampir sama dengan kontaktor. Dia ada namanya kontak ininya ya, terminal utama. Ini ada RST, ini yang masuk ke outputnya magnetic kontaktor. Ini RST nya, dan ini yang keluar ke beban ke motor. Ada namanya kontak bantu dan kontak bantu NO dan kontak bantu NC. Kalau di kontaktor itu kontak bantu NO nya di 1314 dan NC nya di 2122. Kalau di thermal overload ini biasanya di 9798 ya. Di NO 9595 di NC. Secara fungsinya hampir sama, yaitu NO itu normally open, jadi posisi normal, dia belum bekerja, dia akan terbuka atau belum terhubung. Jadi kalau sudah bekerja dia akan menghubung ya. NC nya EC juga kebalikannya. Lalu kapasitas, ini adalah kadar kapasitasnya ya dari nameplate. Kita bisa ya dari nameplate nya, kalau memang ini bisa kita lihat, ini di nameplate nya di maksimal di 17 sampai 25 ampere, bisa kita lihat di sini. Ini berarti overload ini bisa digunakan untuk motor yang mempunyai arus 17 sampai 25 ampere. Bisa kita gunakan untuk motor 17 sampai 25 ampere. Terus bagaimana cara menggunakan ataupun settingnya? Apabila kita gunakan motor, misalnya kita menggunakan motor dengan ampere nominalnya, jadi 17 ampere. Nah, cara settingnya, kalau motor yang kita ukur itu nominalnya 17, ini kita settingnya ini harus lebih ya, harus lebih 1 atau 2 strip di atasnya. Karena ampere motornya 17, kita harus setting di 18 atau 19. Karena fungsinya apabila dia lebih dari ampere nominal, yang tadinya ampere nominal 18, terus dia ampere yang naik menjadi 18 atau 19, itu ini harus strip, ini harus terputus, harus mati ya, panelnya harus mati, karena fungsinya untuk memutus rangkaian ataupun kerja mesin apabila dia overload. Biasanya kalau beban lebih, dia ampernya juga akan naik. Nah ini, jadi kita bisa analisa dari situ. Kalau motor bebannya dia melebihi ya, dia akan ampernya akan naik. Ampere rata-rata ataupun nominal yang saat mesin itu beroperasi dia berapa ampere. Terus kalau ada kelebihan, berarti kan ada yang tidak wajar, dia akan naik. Nah ini fungsinya untuk memutus apabila ada beban lebih, namanya thermal overload relay. Overload, beban lebih ya.
cara mengetes apakah overload ini masih bagus atau tidak, selain kita bisa ukur ya dari sini, ke sini kita ukur satu persatu menggunakan tang ampere. Ini kalau terhubung berarti masih terhubung, masih. Terus kalau dia tidak, alat ukurnya tidak menunjuk, berarti dia putus. RST nya kita coba satu persatu. NONC nya juga bisa diukur ya, secara fungsinya. Untuk fungsinya mungkin kalau yang kalian yang punya basic listrik akan paham untuk fungsi ini. Nah, di sini kenapa dia ada tulisan tes? Jadi apabila saat mesin beroperasi, kita bisa tes apakah ini bagus atau tidak. Jadi kalau kita tekan sini, kita tes, berarti dia akan memutus. Overload ini akan bekerja, kan, memutus. Secara otomatis kontrol ataupun mesinnya juga akan mati. Tapi apabila kita lakukan tes manual ini, mesin ataupun panelnya tidak terputus, berarti overloadnya ini tidak berfungsi. Dia tidak berfungsi, tidak akan sia-sia, akan percuma. Karena ini fungsinya untuk mengontrol ampere lebih ya. Karena misalnya kita setting di 18 terus ternyata ini tidak berfungsi. Nah, apabila ada kenaikan ampere, jadi nggak akan putus. Seharusnya dia di 18 atau 19 dia putus, tapi dia akan jalan terus, akan naik terus. Nah, mengakibatkan pada motornya yang akan terbakar. Jadi ini fungsi utamanya adalah mengamankan motor dari beban lebih. Ini kalau untuk instalasi di motor listrik adalah pengaman pertama ya, boleh dikatakan pengaman pertama pada motor. Karena ini pertama, setelah itu nanti ada MCB, dia kapasitas MCB-nya dia di berapa ampere ini kan. Kalau sudah trip di MCB, otomatis pasti motor itu akan terbakar karena udah melebihi ya. Tapi kalau dari masih trip di overload, ada kemungkinan juga bisa jadi di motornya, bisa jadi juga di ada penyebab lainnya, tapi masih kemungkinan masih bisa di motornya masih aman. Beberapa tipe overload juga akan beda-beda bentuknya ya, tapi secara fungsi itu akan sama. Ada NONC, ada ringnya. Kalau motor kecil dia juga akan kecil, ada yang 1,7 sampai 2,4. Ini kalau yang jadi menyesuaikan motor yang akan kita gunakan bebannya berapa kW ataupun berapa ampere. Ya, kalau misalnya motornya kapasitasnya 17 ampere, kita pakai overload yang kecil juga akan trip, pasti akan trip. Jadi untuk kalian para teknisi itu harus benar-benar paham ya fungsi dari overload ini. Ini pengaman pertama pada panel ataupun mengamankan motor. Ini harus benar-benar berfungsi. Nah, karena dibuat ya untuk mengamankan motor, terutama pada settingan ini ya. Yang penting itu adalah pada settingan ini. Jadi harus menyesuaikan. Kalau misalnya motornya 10 ampere ya kita setting di 1 ampere di atasnya, ya maksimal 2 ampere. Jadi kalau dia nantinya pada saat motor itu bekerja normal, yang seperti ini, di misalnya motor itu nominalnya itu 17 ampere, jadi ya apabila lebih dari nominal berarti ada masalah. Dan ini yang akan mengamankan, alat ini yang akan mengamankan apabila terjadi ampere naik. Karena pada motor juga ada namanya E-start dan E-nominal. E-start biasanya itu saat kita menghidupkan motor itu pertama kali itu ampere akan naik, tapi setelah itu dia akan turun.
jadi arus nominal. Nah itu arus nominal yang ataupun arus rata-rata ya. Tuh, nah ini fungsinya untuk itu. Oke, demikian, semoga bermanfaat untuk kalian para teknisi ataupun yang orang yang ingin tahu ya, bukan hanya untuk teknisi, mungkin kalian yang ingin paham atau mengetahui masalah komponen listrik, komponen panel listrik. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu.